Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Nurjana di channel YouTube saya Siti Nurjana. Di sini saya akan membahas tentang pengolahan sampah. Pengolahan sampah ini dengan bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia, terutama di kota-kota besar, penumpukan sampah yang terbentuk menjadi masalah yang sangat mengganggu bagi semua pihak. Nah, sampah dapat menyebabkan pencemaran tanah, udara, dan air, serta dapat menimbulkan berbagai penyakit. Akan tetapi, jika sampah dapat diolah, maka dapat meningkatkan nilai ekonomisnya. Nah, berdasarkan pengolahan sampah organik atau yang berada di lingkungan rumah tangga, itu pada dasarnya hasil akhirnya yang dikeluarkan dari aktivitas rumah tangga, namun beberapa limbah rumah tangga ini dapat diolah kembali menjadi satu bentuk yang bermanfaat seperti sampah rumah tangga. Nah, daur ulang sampah organik ini berarti sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup dan bisa terurai alami oleh kerja bakteri tanpa adanya keterlibatan manusia. Nah, pengolahan sampah organik ini kita dapat gunakan degrasimba. Ini degrasimba ini cara penggunaannya, siramkan degrasimba ke dalam limbah organik cair, kemudian dosis penggunaannya 0,1% atau 1 liter degrasimba untuk 1 ml limbah yang cair. Nah, kalau yang padatnya itu larutkan 1 liter degrasimba ini dalam 50-100 liter air. Kemudian tambahkan gula dan aduk sampai larut. Diamkan selama kurang lebih 4 jam dan siramkan larutan tersebut ke dalam limbah organik atau bekas dari sisa sayuran rumah tangga. Nah, setelah 7 hari baru bisa digunakan sisa sampah yang sudah diuraikan oleh degrasimba ini. Nah, berdasarkan bentuknya sampah organik ini, ada yang sampah basah dan ada sampah yang kering. Nah, sampah yang basah ini ya tadi sisa sayuran, kemudian kulit pisang, buah yang busuk, kulit bawang, dan lain sebagainya. Untuk sampah yang keringnya seperti kayu, ranting pohon, dan daun kering, itu bisa juga kita uraikan oleh degra limbah tadi. Nah, selanjutnya pembuatan kompos. Nah, tadi sudah dijelaskan bagaimana aplikasi penggunaan degra limbah. Nah, kompos yang masih mentah dapat merusak tanaman karena mikroorganisme pengurai dapat membusukkan akar tanaman karena tidak dapat membedakan bahan kompos atau tanaman yang masih berkembang biak. Nah, disarankan untuk penggunaan kompos ini digunakan setelah 7-14 hari setelah dikomposkan, baru itu bisa dikatakan matang ya, 7-14 hari. Nah, apabila menggunakan bahan yang berminyak seperti minyak kayu putih, nilam, cengkeh, ampas kelapa atau ampas tahu, proses pengomposan berlangsung ini lebih lama. Nah, untuk diuraikannya itu sekitar 14-29 hari. Nah, selama proses pengomposan, bahan harus diaduk secara rutin minimal 2 hari sekali. Jadi, nah misalkan hari ini kita buat pengomposan, nah baru lusanya kita aduk. Nah, selanjutnya berarti kalau 7 hari itu pengadukannya itu 3 kali ya. Nah, kematangan pupuk dapat dilihat dari strukturnya. Pupuk yang sudah matang memiliki struktur yang remah dan tidak berair. Warna pupuk seperti tanah, tidak berbau busuk, dan tidak panas. Pengolahan sampah agar memiliki nilai guna memang tidak semua orang mau melakukannya. Peluang inilah yang dapat Anda coba di sekitar rumahmu untuk pengolahan sampah organik. Ini silahkan bisa menggunakan degra limbah. Nah, harganya ini degra limbah itu berapa deh? 35. Jadi untuk harganya 35.000 satu botol ini ya. Ini
Dia kandungannya ada Acetobacter, ada Bacillus, ada Saccharomyces. Nah, Degra limbah ini diproduksi oleh PT Rekayasa Sumber Daya Hayati Bandung. Udah ada izin dagangnya, udah ada izin labnya, ya, analisa labnya. Kemudian ini berat bersihnya itu 1 liter ya. Silahkan yang berminat dan ingin mencoba tentang Degra limbah, saya tunggu di kolom komentar ataupun saya tunggu di marketplace ya, karena produk Degra limbah ini ada di marketplace seperti Tokopedia, kemudian Shopee, seperti itu Bukalapak juga ada. Silahkan yang berminat untuk menambah penghasilan atau hanya sekedar ingin mengolah sampah lebih baik lagi sehingga bisa bernilai guna, itu kalian gunakan Degra limbah. Nah, kalau ada yang kurang berkenan atau yang ingin ditanyakan, silahkan di kolom komentar ya. Nah, mungkin ada pertanyaan yang ini ya, yang membingungkan. Nah, si pupuk organik ini kan tadi dilarutkan 1 liter air ini oleh 50 liter air, kemudian ditambahkan gula itu sebanyak 100 gram gula pasir. Ini fungsinya gula ini untuk proses makanannya si mikroorganisme tersebut, seperti itu. Sekian dari saya, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.